Kita melanjutkan saudara-saudara bahan yang kita sudah bahas, sedang bahas bersama. Dan itu mengenai pencobaan dari bukunya John Owen. Ya, dan kita masih terkait dengan poin yang pertama dari halaman 4. Ya, poin yang pertama halaman 3 dan 4. Jadi di sini kita sudah bahas mengenai penggunaan kata pencobaan, ya, yang artinya adalah suatu ujian. Kenapa disebut ujian? Karena pencobaan itu datangnya dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, tujuannya untuk menguji. Menguji itu bukan seperti saudara dan saya kalau menguji orang. Kalau kita menguji orang itu kita kepengen tahu orang ini sampai di mana kepandaiannya. Ya, jadi misalnya guru menguji muridnya dikasih soal ujian. Nah, soal ujian itu kan tujuannya apa? Tujuannya untuk gurunya mengetahui muridnya ini patut lulus apa enggak. Dengan kasih soal itu dia bisa jawab apa enggak. Dia sudah menguasai atau tidak, ya kan? Jadi itu ujian yang kita adakan. Tapi kalau Tuhan menguji, Tuhan itu tidak perlu tahu kita karena dia sudah tahu. Nah, coba renungkan kebenaran ini. Ya, sebentar. Ya, jadi Tuhan itu sudah tahu kapasitas kita itu sampai di mana. Jadi dia tidak perlu menguji, dia tidak perlu ingin tahu karena dia sudah tahu. Kalau dosen yang menguji atau guru yang menguji, dia tidak mau tahu kan, sehingga dia perlu tahu. Kalau Allah tidak perlu tahu kita, Allah sudah tahu. Biarpun kita tidak diuji pun Allah sudah tahu kapasitas kita sampai di mana. Jadi salah kalau Anda menganggap atau berpresupposisi bahwa dengan Allah menguji, Allah baru tahu siapa kita. Sebelumnya Allah ya sudah tahu lah. Tidak usah diuji pun Allah sudah tahu. Nah, tapi pertanyaan kembali lagi, lah kalau Allah sudah tahu, buat apa Allah menguji? Itu. Nah, ini yang kita bahas, ya kan? Allah kan sudah tahu toh, kapasitas saudara dan saya sudah tahu. Lalu buat apa diuji? Nah, jadi ujiannya itu tentunya ada maksudnya, bukan cuma iseng-iseng aja diuji, bukan ya, tapi pasti ada maksud daripada Allah di dalam menguji itu. Oke. Ya, jadi ditulis di buku ini Abraham diuji oleh Allah dan dengan satu atau lain cara semua orang percaya diperhadapkan pada cobaan dan ujian. Ya. Lalu yang poin pertama, tujuan Allah mengirimkan ujian. Ujian menolong orang percaya mengetahui kesehatan rohaninya. Ada kalanya pengalaman diuji akan menunjukkan kepada orang percaya karunia-karunia rohani yang Allah sedang kerjakan di dalam hidupnya. Nah, jadi ujian ini yang poin 1A ini adalah justru untuk menolong saudara dan saya. Bukan menolong Allah, untuk Allah mengetahui keadaan kita, enggak. Tapi ujian itu untuk kepentingan Anda dan saya. Kepentingan itu maksudnya kebaikan.
kebaikan Anda dan saya. Nah, kebaikannya itu apa? Maksudnya kebaikan itu maksudnya supaya Anda makin mengenal keadaan diri Anda. Ya, ini sudah kita bahas yang lalu ya. Tuhan mau mengadakan ujian-ujian itu supaya Anda dan saya memahami keadaan kita yang bagaimana level rohaninya. Kita ini level rohaninya sedang sakit, atau sehat, atau suam-suam, tidak panas, tidak dingin, atau bagaimana keadaan rohani kita. Nah, itu ujian itu membantu kita untuk kita mengenal kesehatan rohani kita. Ya, jadi evaluasi diri lah. Intinya begitu, evaluasi diri. Dengan ujian itu kita mengevaluasi diri kita. Aduh, ternyata aku ini orangnya lemah sekali, misalnya gitu. Saya pernah membesuk jemaat yang sedang sakit, kena sakit kanker ya, yang cukup berat. Lalu dia sharing, waktu kita besuk itu dia sharing mengenai pergumulan dia. Dia bilang selama ini dia kan majelis. Dia itu giat di gereja selama ini. Dan salah satu kegiatannya dia di gereja adalah ikut pembesukan dan penguatan jemaat. Kalau ada jemaat yang sakit, dibesuk, dihibur, dikuatkan, gitu. Nah, dalam perjalanan hidupnya dia, selama dia aktif di gereja itu, dia tiba-tiba dia yang kena sakit. Dan dia divonis dokter umurnya tinggal paling 3 bulan. Wah, dia shock banget. Dia benar-benar apa ini? Ya shock ya, down, sangat down. Ya, dia bahkan sampai kecewa, dia sampai teriak-teriak, nangis sama Tuhan dan bertanya, "Kenapa Tuhan saya tertimpa ini?" Nah, dalam pergumulan dia yang cukup lama itu, dia akhirnya sadar, wah ternyata aku ini imannya sangat lemah ya. Harus sadar tuh kalau imannya lemah. Karena kalau kita tidak sakit apa-apa ya kita merasa kuat kan. Tapi waktu kita menghadapi sendiri baru sadar sampai di mana aku itu. Nah, demikian juga dia menyadari, aduh ternyata aku ini yang kerjaannya suka menguatkan orang, ternyata aku sendiri tidak kuat waktu menghadapi. Ya. Nah, itulah saudara dan saya. Kita seringkali merasa kuat, tapi kalau kita sendiri menghadapi, kita tidak kuat. Orang lain kita hibur, tapi waktu kita sendiri ngalami, kita tidak bisa menghibur diri kita sendiri. Ya, itulah Allah mau menunjukkan kita itu sampai di mana. Demikian juga seperti ini kalimat yang sudah saya koreksi ya minggu lalu. Ujian yang Allah berikan terhadap Abraham memperlihatkan kekuatan imannya. Ya, sebetulnya bisa salah tafsir ya membaca ini, tapi saya akan menafsirkan dengan lebih tepat sesuai dengan konteksnya. Jadi yang dimaksud dengan ujian Allah memberikan terhadap Abraham memperlihatkan kekuatan imannya. Ujian yang Allah berikan terhadap Abraham memperlihatkan kekuatan imannya. Artinya dengan ujian itu Abraham tahu levelnya dia itu sampai di mana. Ternyata dia itu juga belum apa-apa. Belum apa-apa dalam arti dia bukan orang hebat, orang luar biasa. Saya yakin waktu Abraham terima ujian itu dia juga bergumul setengah mati. Dia juga bertanya-tanya sama Tuhan, dia juga mungkin menangis, dia juga down juga mungkin karena ujian itu. Tapi dia tidak ada pilihan lain dan dia mau taat.
Dan ketaatan itu juga bukan karena kehebatan Abraham, tapi karena Abraham yang dapat karunia dari Tuhan untuk dia taat. Itu. Dapat karunia dari Tuhan untuk dia taat. Kadang sebuah ujian akan menunjukkan kepada orang percaya kejahatan-kejahatan di dalam hatinya yang sebelumnya tidak pernah diketahuinya. Nah, jadi ujian itu makin menelanjangi dirinya. Bersyukur loh kalau kita itu ditelanjangi kebobrokan kita daripada kita merasa diri kita baik. Orang yang tidak pernah mengalami ujian sampai evaluasi diri selalu merasa dirinya lebih baik. Sudah cukup baik. Sudah banyak berjasa kepada Tuhan. Ya, sudah berbuat ini, berbuat itu, berprestasi ini, berprestasi itu. Terlalu banyak jasa-jasa yang dia paparkan di hadapan Tuhan. Itu orang yang nggak tahu diri biasanya, atau lupa diri, atau jadi arogan, ya toh, merasa diri hebat, luar biasa. Tapi orang yang diuji atau digembleng atau dihajar oleh Tuhan, itu akhirnya sadar bahwa dia ini bukan orang baik di hadapan Tuhan. Dia ini orang bobrok, dia itu sampah, dia itu tidak layak, dia patut dibuang, dibinasakan, tapi anugerah Tuhanlah yang membuat dia boleh tetap dipakai Tuhan. Bukan karena kehebatannya dia dipakai Tuhan, tapi anugerah Tuhan. Dan ini bukan lalu, jangan saudara pikir, oh enggak apa-apa ya kita berdosa terus, toh anugerah Tuhan diberikan pada kita, juga tidak, sama sekali itu pikiran yang salah. Biarpun anugerah Tuhan itu kepada orang berdosa, tapi orang berdosa ini dididik dan dihajar untuk belajar mengikut Tuhan dengan segala kesungguhan dan ketulusan. Ya, itu. Jadi menunjukkan kebobrokan-kebobrokannya, menunjukkan kelemahan-kelemahan dia, menunjukkan keterbatasan dia, menunjukkan kebergantungan dia. Nah, itulah melalui ujian itu. Jadi sekali lagi yang tadi saya katakan, evaluasi diri. Banyak orang yang setelah jadi Kristen, kalau masih baru jadi Kristen, waduh itu rasanya rendah hatinya bukan main, ya toh. Karena emang enggak tahu apa-apa, jadi Kristen, mulai baru permulaan jadi Kristen, jadi enggak ngerti apa-apa, enggak tahu apa-apa, hatinya penuh dengan kepolosan dan sering tanya-tanya dan betul-betul mau belajar. Tapi kalau sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, mungkin 20-30 tahun jadi orang Kristen, sudah lupa dia dulu itu bagaimana, dan merasa dirinya sudah senior dan sudah tahu banyak hal, dan seringkali marah kalau ada orang yang tidak menghargai dia, dan selalu seperti paranoid, ya sedikit-sedikit orang tuh harus menghargai dia, melihat dia, memuji-muji dia, ya memandang dia sebagai orang baik dan sebagainya. Nah itu sudah penyakit itu. Ya, tapi saya yakin kalau Roh Kudus memimpin dia akan terus dihajar oleh Tuhan sampai sadar benar bahwa harga dirinya itu enggak ada apa-apanya. Jangan orang setelah puluhan tahun jadi orang Kristen, yang diperjuangkan adalah harga dirinya. Bukan kemuliaan Allah yang diperjuangkan, harga dirinya yang diperjuangkan. Nah, itu menyedihkan. Ya, kalau sampai orang sudah
terkenal senior. Apa yang dikerjakan dia? Yang dikerjakan dia adalah memperjuangkan harga dirinya. Mungkin memperjuangkan harga dirinya itu bukan tidak berbuat apa-apa. Dia justru berbuat apa-apa. Dia justru berbuat yang karya-karya luar biasa. Dan itu pun yang dia lakukan demi orang bisa menghargai dirinya. Tapi dalihnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Wah, itu mengerikan sekali ya. Banyak sekarang ini memang banyak orang-orang pinter yang pakai dalih-dalih yang rohani. Dalihnya adalah untuk kemuliaan Allah. Aku kerjakan ini kemuliaan Allah tidak untuk diriku. Ya, aku benar-benar berkorban. Semuanya adalah aku persembahkan semuanya untuk Tuhan. Tapi ada embel-embel di belakang itu bahwa dirinya mengharapkan orang sangat menghargai. Ya, memuji-muji dia, pendeta luar biasa, pendeta yang sudah berjasa amat besar dan sebagainya. Nah, ini Tuhan nyadarkan kita, puji Tuhan ya. Kalau kita ini bisa disadarkan, siapakah aku? Aku ini bukan apa-apa. Kalau bukan Tuhan yang memilih aku, pasti semua yang aku kerjakan adalah sia-sia belaka dan menuju pada kebinasaan. Oke, lanjut. Ujian itu juga menolong orang untuk mengerti karunia-karunianya dia. Karunia-karunia yang dia miliki selama ini. Melalui ujian itu baru tahu, oh aku itu, Tuhan tuh ingin aku itu melakukan pelayanan misalnya apa gitu ya, memimpin KTB misalnya, kelompok tumbuh bersama misalnya begitu, atau aku bisa mengarang lagu-lagu yang bagus gitu ya untuk memuji Tuhan, ya, atau aku karunianya adalah untuk mendoakan orang sakit dan sebagainya dan macam-macam lah melalui lika-liku kehidupan kita dan ujian-ujian yang Tuhan berikan sehingga kita makin mengenal karunia-karunia yang Tuhan berikan pada kita itu apa. Nah, itu perlu itu. Jadi anak Tuhan itu ya bukan hanya berkat-berkat terus, bukan. Jadi anak Tuhan itu adalah Tuhan, apa yang saya bisa lakukan untuk memuliakan nama-Mu. Atau Tuhan, aku ini orang tidak layak, tapi hanya karena kasih karunia Tuhan, aku boleh dapat kesempatan melayani Engkau. Apa yang Tuhan inginkan saya kerjakan dengan karunia-karunia saya. Nah itu. Jadi orientasinya adalah hidupku supaya jadi berkat. Jadi orang Kristen itu orientasinya jangan bagaimana aku cepat dapat uang, dapat kaya. Bagaimana aku bisa hidup berkelimpahan, gaji besar, dan sebagainya. Orientasinya untuk itu aja, untung besar, gaji besar, cepat kaya, ya sehat walafiat, keluarga baik-baik, semuanya yang dipikirkan itu aja. Tapi bagaimana hidupku boleh jadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan tanpa embel-embel tadi, yaitu minta dihargai, minta dipuji-puji, minta dihormati, ya, minta disembah-sembah oleh jemaat, ya. Nah, tanpa itu kita benar-benar rindu supaya melalui apa yang kita kerjakan nama Tuhan dimuliakan. Sebenarnya itu pun tidak patut. Bagaimana Tuhan dimuliakan melalui kita? Wong kita ini orang jelek kok. Ya, Tuhan tuh kalau Tuhan itu izinkan saya memuliakan Dia itu bukan karena saya bagus loh. Tapi saya ini jelek.
Artinya Tuhan itu kalau mau memuliakan dirinya tanpa saya itu sebetulnya lebih bagus. Daripada melibatkan saya untuk memuliakan dia. Karena saya ini tidak bagus. Saya ini orang berdosa, saya orang tidak layak, saya orang tidak pantas. Jadi kalau sampai Tuhan mau menggunakan saya, itu bukan karena kehebatan saya dan bukan karena Tuhan butuh saya, tetapi karena Tuhan berbelas kasihan kepada saya. Dan mau melibatkan saya. Makanya saya bolak-balik tekankan satu kata yang namanya privilege atau hak istimewa. Ya, privilege itu hak istimewa. Jadi apa yang Tuhan percayakan kepada saya itu adalah anugerahnya yang luar biasa. Bukan karena saya hebat, saya lagi bukan. Tuhan tidak mau pakai saya pun dia bisa kok. Jadi kalau Tuhan mau pakai saya itu kesempatan yang indah atau hak istimewa yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Ya, jadi misalnya presiden itu mengangkat seseorang menjadi menteri. Ya mestinya jangan sombong atau diangkat jadi menteri. Kamu itu sebetulnya bukan apa-apa. Tapi presiden itu mau menghargai kamu dan mau melibatkan kamu di dalam urusan negara yang besar ini. Ya itu namanya privilege, hak istimewa. Bukan karena kamu orang yang memang luar biasa hebat, tapi karena presiden memberikan hak istimewa. Oke, itu karunia-karunia. Juga melalui ujian-ujian itu, ya ini juga ditulis di sini ya, melalui ujian-ujian itu kita atau saudara dan saya itu dibuat lebih rendah hati, ya, dan mempelajari hati yang jahat yang tersembunyi. Jadi kita itu memang harus belajar rendah hati. Caranya rendah hati bagaimana? Salah satu cara rendah hati adalah menyadari kejahatan-kejahatan kita yang tersembunyi. Orang kalau tidak sadar dirinya ada kejahatan itu ya pasti tidak rendah hati lah. Umumnya ya. Umumnya. Jarang ada orang yang bisa rendah hati tapi menyadari kehebatan dia. Itu jarang. Biasa Tuhan tuh bisa buat orang rendah hati kalau dia sadar dia orang jahat yang tidak lebih baik dari orang lain. Baru belajar rendah hati. Ya. Mungkin kalau tidak tahu kelemahannya, tidak tahu kejahatannya, mungkin sombongnya pun dia tidak tahu. Maksudnya kalau dia itu sombong, dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu kelemahan-kelemahannya dia. Jadi sombong itu kan kelemahan. Jadi dia pun merasa dia tidak sombong. Ya, gawat ya orang kayak gitu ya. Sudah kejahatannya dia tidak tahu. Dia sombong pun dia tidak tahu. Ya, dia merasa diri lebih baik dari orang lain. Waduh, sudah. Itu sangat kasihan banget. Itu mirip seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang berdiri di bait Allah itu dan berdoa bahwa dia itu tidak sama dengan orang-orang lain. Dia bersyukur pada Tuhan karena tidak sama dengan pemungut cukai, orang bobrok itu. Jadi dia merasa dirinya begitu baik. Oke, saya berhenti sampai di sini dulu karena sudah lewat 34 menit. Ini baru poin A yang saya uraikan lebih terperinci. Pak Andi, mengenai ujian dan penderitaan ini tadi dipaparkan mengenai evaluasi diri. Iya. Ya, dikatakan juga adanya penyakit ya orang yang sudah lama ikut Kristen ya, dan biasanya beda dengan orang yang awal-awal ikut Kristen karena yang diperjuangkan adalah harga dirinya, dan kadang-kadang kita ini juga ditipu daya ya dengan memprioritaskan
Salah satu hal yaitu tentunya diri kita sendiri, ya. Karena yang diprioritaskan mungkin berkat, prestasi, ya, yang diprioritaskan adalah Tuhan, aku ingin ini, aku ingin itu. Kadang-kadang pertanyaan seperti itu muncul dan seperti yang dipaparkan oleh Pak Andi tadi, ya, kadang-kadang kita juga menyalahkan kalau misalnya tipu daya dan sebagainya itu adalah pekerjaan iblis. Tapi kadang-kadang kan itu semua dari diri dan keinginan kita, Pak Andi. Nah, Ya, supaya tetap bisa mawas diri, supaya tetap bisa rendah hati, apakah kayak kita menunggu pencobaan itu datang atau bagaimana? ya, ya bagus. Suatu pertanyaan yang baik. Jadi memang kita itu sebetulnya tidak mungkin bisa rendah hati tanpa Tuhan yang bekerja. Nah, ya, saya ulang ya. Kita itu tidak mungkin bisa rendah hati dari diri kita sendiri tanpa Tuhan yang bekerja dan menginsyafkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk rendah hati itu yang adalah sebetulnya Tuhan sudah kasih kita sarana-sarana yang menyebabkan kita bisa sadar diri kita itu siapa, yaitu belajar mengenal firman Tuhan. Firman Tuhan itu sudah dianugerahkan kepada kita. Dan makin mengenal firman, makin mengenal diri sendiri. Firman Tuhan itu bagaikan kaca atau cermin. Ya. Di mana waktu kita merenungkan firman, itu seperti kita punya kaca di depan kita dan melihat diri kita sendiri. Makin saya dalam mendalami firman, makin saya mengerti siapa diri saya di hadapan Allah. Nah, itu kebenarannya. Jadi dengan kita kalau mau belajar firman dengan sungguh-sungguh loh ya, belajar firman-nya bukan asal-asalan baca terus lupa lagi gitu, tidak ada gunanya itu. Makanya saya tidak pernah sebetulnya menganjurkan jemaat, ayo baca Alkitab ya, dari Kejadian sampai Wahyu, sampai targetnya misalnya 10 kali baca Alkitab ya, dalam 10 tahun bisa lengkap 10 kali. Itu tidak ada gunanya membaca Alkitab dengan cepat-cepatan, tapi nggak ngerti apa-apa. Bahkan yang lebih parah adalah membaca Alkitab bukan hanya tidak ngerti, tapi ngertinya keliru, bahkan tersesat. Ya kan berarti membaca tidak ada gunanya membaca itu. Anda makin membaca makin tersesat. Nah, jadi yang terpenting apa? Terpenting ya anugerah Tuhan. Kalau tidak ada anugerah Tuhan, kita semua pasti hancur. Itu tadi yang pertama ya. Yang kedua itu saya bilang firman Tuhan ini istilahnya membeberkan akan segala keberadaan kita yang sesungguhnya di hadapan Allah. Atau dengan kata to the point-nya, firman Tuhan itu menelanjangi kita. Saya melihat salah satu pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya pada saat dia belajar firman adalah firman itu menelanjangi dirinya di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada orang baca firman tuh malah tambah nunjuk-nunjuk orang lain. Oh, ini untuk dia ini ayat ini. Oh, cocok buat dia itu orangnya kurang ajar nih, ayat ini buat dia ini. Selalu ayat-ayat yang dia pelajari untuk orang lain tapi tidak pernah untuk diri sendiri. Nah, itu orang kayak gitu pada mungkin bisa bertumbuh itu. Orang yang belajar firman adalah pertama kali adalah untuk dirinya sendiri, menunjuk pada dirinya sendiri. Termasuk kalau pendeta mempersiapkan khotbah, dia menunjuk pada dirinya sendiri dulu. Jangan merasa ini selalu untuk jemaatku geblek-geblek, ya toh, enggak ngerti-ngerti, ini tak ajari seperti ini supaya dia ngerti. Ya, tapi firman itu untuk jemaatnya, bukan untuk dia. Nah, jadi kalau kita mau belajar rendah hati atas anugerah Tuhan melalui firman-Nya, yaitu tadi
evaluasi diri dan baca Alkitab sungguh-sungguh, renungkan baik-baik. Misalnya begini cara refleksinya. Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ini kalau doa seperti ini diucapkan gitu saja, tidak ada artinya, cuma gitu aja lewat doanya. Tapi kalau doa itu menyadarkan kita, kenapa ya kok kita harus minta kepada Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena kita sadar sebetulnya, kita bisa makan sesuap nasi, itu juga anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan memberikan anugerahnya, kita tidak bisa makan. Benar itu. Orang bisa makan itu anugerah Tuhan. Karena buktinya banyak orang di rumah sakit kan tidak bisa makan. Ya, dan diinfus, tubuhnya tidak bisa digerakkan. Aduh, bagaimana seperti itu? Ya moga-moga lah saudara dan saya tidak mengalami seperti itu. Tapi kalau memang Tuhan sudah tentukan kita mengalami seperti itu dan itu baik buat kita, ya sudah. Pasrah aja sama Tuhan, dan kita pun dalam mengalami hal seperti itu kita juga dididik Tuhan supaya jangan sombong, arogan dan sebagainya. Ya, saya yakin orang yang stroke itu pasti banyak penyesalan. Orang yang stroke, karena biasanya orang yang sudah keadaan stroke itu pasti ingat-ingat dirinya yang dulu berbuat jahat, yang tidak benar, yang sombong, yang memfitnah orang, mungkin kurang ajar dan sebagainya. Mungkin dia bisa ingat semua itu. Dan dia penuh dengan penyesalan karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, sudah geletak gitu, lalu sudah kolaps. Jadi ya akhirnya tinggal menanti saatnya aja orang seperti itu. Tapi saya kira itu pelajarannya sangat indah, orang stroke itu. Karena itu saya amati ya, banyak orang stroke itu hanya bisa keluar air mata. Ngomong nggak bisa, tapi nangis saja. Nangis kenapa? Ya pastilah dia evaluasi diri waktu itu. Dia dulu, wah bisa apa-apa, bisa ini, bisa itu. Dia pemimpin kantor ya yang besar ya, apa ini produk-produk yang luar biasa, ide-ide yang luar biasa. Sekarang sudah tidak bisa apa-apa, sudah menggeletak di ranjang, sudah seperti mayat hidup, ya tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kasihan banget sebetulnya memang. Tapi ya setiap orang bisa mengalami seperti itu, termasuk saya, termasuk saudara bisa mengalami. Tapi ya kita selalu berdoanya jangan berharap-harap seperti itu, Pak. Moga-moga aja kita tidak mengalami seperti itu. Ya memang semua orang sih kepengennya mengalami yang baik. Tapi kalau Tuhan sudah tetapkan kita menerima sesuatu yang kita mungkin nggak suka, ya tapi kita tetap harus percaya itu yang terbaik buat saudara dan saya. Oke? Oke, jadi menanggapi hal itu yaitu dengan mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Tapi tidak disarankan untuk cepet-cepetan untuk belajar firman Tuhan. Iya, betul. Mm. Cepet-cepetan tapi masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Oke. Ya, mengenai pencobaan dan dikatakan tadi adalah ujian Allah ini memberikan memperlihatkan kekuatan imannya Abraham. Nah, berarti apakah kita dengan sengaja untuk mencari-cari ujian itu sendiri atau nggak perlu dicari, kan pastinya ujian datang sendiri, Pak Andi Halim? Iya, betul. Jadi tidak benar kalau orang cari-cari ujian, itu tidak benar. Karena yang menguji kan Tuhan. Ya, benar. Jadi bukan kita yang cari-cari ujian, tapi Tuhan yang pasti menguji. Dan saya percaya setiap hari saudara dan saya diuji. Setiap hari. Dan kita tidak pernah hidup sehari tanpa ujian, itu tidak pernah. Pasti diuji. Dan Tuhan mau melatih saudara dan saya untuk bertumbuh dalam kebenaran. Ya, jadi memang harus ujian lah untuk kita mau bertumbuh. Seperti itu. Berarti orang yang tidak mau diuji berarti tidak mau bertumbuh, Pak ya? Nah, iya, orang yang tidak mau diuji kan kepengennya hidup enak aja. Ya toh.
Itu saya pernah punya rekan sesama dosen juga yang dia bilang, kan ada 2 tawaran, dia bilang, mau hidup susah atau hidup senang. Ya saya pilih hidup yang senang lah, katanya. Buat apa pilih hidup susah, kok goblok amat, dia bilang gitu. Ya itu kalau kamu bisa milih. Masalahnya kan bukan kita yang milih. Ya Tuhan yang memberi anugerah kepada kita, dan anugerah Tuhan itu selalu yaitu yang kita pegang prinsipnya, selalu anugerah Tuhan itu yang terbaik buat anak-anaknya. Apapun yang terjadi, ya susah, senang, kaya, miskin, ya lancar atau banyak hambatan, semua kita sudah percayakan kepada Tuhan. Oke. Ya Pak Gunadi sudah mau bertanya mungkin, silakan Pak Gunadi. Belum ada. Oh baik. Tadi soalnya di unmute ya Zoom-nya. Mungkin ada tanggapan juga dari Pak Arthur ataupun Pak Elia. Silakan Pak Elia. Pak Arthur dulu deh. Silakan Pak Arthur. Silakan. Siapa yang mau kasih pandangan-pandangannya? Pak Elia aja langsung. Ini saling ini ya. Ini saling menawarkan ini. Ya, terima kasih Pandi. Kalau kita bukan sparring partner ya Pak ya, terus Pak menyinggung tentang orang yang stroke tuh banyak dosa bro. Wah, orang yang mendengar tuh sakit hati benar akan keluar dari Zoom ini. Tersinggung ya. Berarti dia nama rendah hati ya. Oh iya pasti dong Pak. Ya, mungkin begitu. Jadi saya mungkin harus live dulu Pak ya, menunjukkan saya tidak rendah hati. Iya. Begini Pak, menarik. Gini. Saya share dulu. Saya akan. Karena gini, saya seringkali ketemu orang stroke itu. Orang stroke itu nggak bisa apa-apa, ngomong nggak bisa, ya bergerak juga nggak bisa. Tapi bisanya apa? Keluar air mata. Dan saya sudah mendengar banyak dari orang-orang stroke ini selalu menangis. Sebetulnya apa yang ditangisi? Nah, itu saya percaya dia sedang diajar Tuhan untuk mengevaluasi diri ya, dan menyadari saya dulu orang hebat, bisa ini, bisa itu. Sekarang saya sudah tidak bisa apa-apa. Dan nah, kalau dia dapat iman dari Tuhan, dia justru bersyukur di tengah-tengah stroke-nya, bahwa dengan melalui stroke ini dia baru belajar rendah hati. Nah itu. Oke, itu dari saya. Silakan. Silakan Pak Elia untuk tanggapannya. Mic-nya. Iya, menarik Pak. Sudah kan? Sudah. Pak mungkin lihat di wajah saya itu tidak Pak, itu only by grace, hanya untuk penampakan saja. Kalau voice ada di Elia Haryanto Denpasar Bali. Saya kenal Pak Andi begini Pak, dari dulu saya kan suka dengan PA. Wah, getol sekali. Karena apa? Saya menunggu. Saya mengamati apa yang disampaikan. Nah, kalau ada ganjalan daripada narasumber, saya tanya Pak. Begitu dia tidak bisa menjawab, saya pikir, wah ini orang ini mau tampil tapi tidak siap dengan jawaban atas pertanyaan yang dia sampaikan. Kan gitu ya. Itu menjadi rema hidup saya. Karena saya dari dulu suka mengamatin. Saya membaca firman, kok begini ya? Khususnya itu beberapa ayat tentang Amsal 16, Amsal 16 ayat 4 ya. Yeah. Dulu saya bingung benar. Kata Tuhan itu kasih, tapi kok dia menciptakan orang untuk halim malapetaka. Nah, singkat cerita, saya kumpulkan, saya notes, kemudian saya baca lagi, saya menemukan, saya kasih notes, dan saya buat buku. Setelah buku jadi,
dengan pola saya selama ini selalu ikut PA. Itu Pak Henry dengan Mei Citra. Dia bilang, bro, Anda harus hadir. Nanti ada pendeta Andi Halim yang sesuai dengan pikiran Anda datang ke Bali. Wah, semangat saya, Pak. Itu kira-kira 9 tahun yang lalu ya. Itu dia, Pak. Saya lupa. Waktu itu ada 1 tahun kita merayakan Stris Denpasar. Cuma lupa tahun apa. 9 tahun ya, Pak ya. Nanti thank you. 9 tahun yang lalu. Oh, ingatannya Singkat Mas cerita, Itu waktu itu Anda masih gondrong. nah tentang gondrong saya ingin ambil waktu sedikit ya. Saya suka di The Mission. Saya lagi gondrong, Pak. Kemudian ada satu hamba Tuhan, saingannya Pak Andi Halim datang. Dia lihat, siapa nih anak muda gondrong? Terus dia duduk di belakang saya, Pak, waktu puji-pujian. Setelah saatnya dia menyampaikan firman, dia baru duduk di depan dan ke depan. Saya pikir, lu mau lihat penampilan gua ya? Anak orang antik gondrong, tapi saya buat pertanyaan. Dari materi, Pak, Anda menyampaikan begini-begini kembali kepada Alkitab. Anda punya pemahaman begini. Itu saya mendengar semua pendeta pun juga back to the Bible. Dari 1, 2, 3, sampai 10. Anda pendeta ke-11. Saya harus mengikuti pendeta ke-10 atau saya harus mengikuti Anda pendeta yang ke-11 menyatakan back to the Bible? Poin saya adalah saya suka ke PA dan suka mencari tahu. Dan akhirnya saya dibuat stroke sama Tuhan. Saya melihat kenapa saya dulu getol sekali mengikuti PA dan suka bertanya yang mematikan narasumber. Sepertinya sombong, iya seperti sombong. Sampai akhirnya Tuhan membuat saya stroke. Saya stroke karena satu dosa, Pak. Saya mau tanya, Pak, dulu kan ada di era keberapa tuh ada namanya pria sejati dan wanita bijak. Waduh, Pak. Di situ saya melihat, dia bilang, kalau Anda punya dosa, Anda harus akuin di depan pasangan Anda. Saya pikir, apakah saya harus mengakui dosa yang membuat... Saya tahu saya berdosa satu hal yang membuat saya stroke. Saya tidak dosa sombong, saya tidak... saya tidak mencuri kemuliaan dari pertanyaan saya. Tidak, Pak. Tapi ada satu membuat saya berdosa dan Tuhan pukul saya dengan stroke. Dan saya merasa kalau Tuhan tidak pukul, dosa itu beranak pinak, Pak. Akhirnya saya nggak tahu kemana dan kemana mungkin. Dengan kesombongan saya bertanya di PA, mungkin saya akan berpikir, hamba Tuhan lu nggak siap dengan pertanyaan saya, lu bukan hamba Tuhan. Mungkin saya sombong itu. Dan akhirnya membuat saya stroke. Dari situ saya sadar, saya diberikan gembala sidang yang mumpuni. Gembala bukan gembala sidang, yaitu pendeta Andi Halim. Besar kepala Anda, Pak. Nah, pertanyaan saya, Pak, apakah pria sejati wanita bijak itu benar, Pak? Pak tahu inti mereka? Tahu. Nah, apakah itu saya benar? Pernah bikin seminar kok pria sejati itu. Sayang, saya tidak mendengar seminar Anda. Iya, padahal saya bawakan di Denpasar loh itu. Seminar pria sejati? Iya. Harusnya saya hadir. Pak ngomong apa tentang di sana? Lupa saya. Ya kan ciri-cirinya kan yaitu tadi pria yang sejati itu berani mengakui dosa di hadapan istrinya. Di mana, Pak? Di Aston ya, Pak ya? Sorry, di mana ya? Lupa saya. Wah, saya sendiri lupa. Oke. Saya sendiri lupa. Ya itu saja partisipasi saya karena itu pencobaan-pencobaan yang memang harus ada kita laluin dan kalau Tuhan memberkati kita disadarkan, Pak. Oh, lagi satu. Selama ini saya di RMC ya, saya pernah mendengarkan kan ceritanya jawab. Ada satu bapak dia bilang, saya sudah ikut stris, saya sudah tahu apa yang Pak sampaikan, saya tidak bisa bertanya. Saya waktu itu pikir, aduh sombong bener. Dalam hati saya pikir, gimana caranya? Saya sampaikan dengan bahasa yang diplomatis, dan akhirnya saya tahu siapa dia. Ya, thank you, itu saja. Ya, oke. Ya.
Sudah kurang 3 menit ya. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya, 3 menit lagi. Pak Arthur, saya sudah maju Pak. Anda janji setelah saya baru Anda. Oke, baik. Kebetulan tadi soal pria bijak yang dikatakan bahwa kita harus mengakui dosa terhadap sesama itu kan. Kalau di Alkitab di Mazmur 51 ayat 4 kan dibilang terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Secara praktika itu sebenarnya kita harus mengaku dosa terhadap orang lain yang kita melakukan dosa atau hanya terhadap Tuhan saja, Pak? Intinya kepada Tuhan ya. Penyelesaian dosa itu intinya kepada Tuhan. Tapi kepada sesama itu kalau memang perlu diselesaikan. Kalau enggak ya enggak usah. Maksudnya enggak mutlak. Oke. Ya. Bisa bikin, kalau ngaku sama dia bisa bikin dosa baru ya Pak ya? Betul. Ya, kecuali misalnya dosanya kita ini utang sama orang ya. Nah, itu kita harus mengaku itu kalau utang sama orang. Maksudnya menyelesaikan hutangnya sama dia gitu. Jangan pura-pura lupa. Repot itu. Kayaknya itu orang-orang ngaku-ngaku Kristen tapi utang nggak bayar itu, waduh, itu benar-benar kulit badak itu. Dan pura-pura ada utang lagi, waduh, heran saya. Sudah dilunasi, Pak. Nah iya, Tuhan Yesus yang melunaskan katanya. Ya oke, puji Tuhan, kita sampai di sini aja. Kita bersyukur pada Tuhan untuk anugerahnya dan mari kita tutup dalam doa. Ya, saya minta Elia ya pimpin doa, silakan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk saat ini. Engkau memberikan hikmat kepada hamba-Mu untuk menyampaikan hal-hal yang prinsip secara umum. Engkau juga memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing. Terima kasih juga Engkau memberikan pendengar-pendengar lain untuk boleh menyimaknya bagi pelajaran mereka masing-masing. Kami bisa karena Engkau yang memberikan kami bisa. Biarlah kesadaran akan anugerah-Mu ini makin hari makin kami ditumbuhkan dan kami boleh menghilangkan keakuan seturut dengan waktu yang Engkau berikan kepada kami boleh serupa dengan Engkau. Berkati akan acara RMC yang Engkau berikan kepada kami, khususnya untuk RMC Today, bagi yang bisa curhat dengan Pak Andi Halim sebagai hamba-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, berkati akan setiap kami dalam perjalanan hidup kami masing-masing, luputkan kami dari kekhawatiran, khususnya dengan COVID ini. Kami mendengar kemarin ada saudara kita yang aktif, Ibu Levi, terkena COVID sudah 1 bulan. Wah, saya mendengar, saya berempati kalau saya mengalaminya. Dan demikian juga dengan yang lain. Berikanlah kami hati boleh menerapkan akan firman-Mu yang kami dengar dan kami bahas untuk menjadi pengalaman mengenal Engkau lebih lagi. Walaupun kami harus pulang, biarlah kami pulang dengan sukacita dan damai sejahtera karena bertemu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Terima kasih.